Koneksi antar materi, modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh Nyoman Sri Darmayanti, CGP Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Salam dan bahagia Bapak Ibu, pendidikan, guru penggerak. Bapak Ibu calon guru penggerak, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berperan dalam memajukan sumber daya manusia yang di dalamnya terdapat kegiatan proses belajar mengajar yang teratur dan terencana. Agar kegiatan proses belajar mengajar efisien, maka harus ada sosok pemimpin yang mengatur dan mengelola proses tersebut. Siapakah pemimpin yang dimaksud? Guru sebagai pemimpin atau manajer adalah motor penggerak bagi muridnya. Seorang guru perlu melaksanakan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam mengelaborasi metode pembelajaran yang berpihak pada murid. Keputusan yang diambil guru akan menentukan arah dan tujuan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran akan menjadi bermakna bagi anak jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi anak. Hal itu disebut dengan well-being ekosistem pendidikan. Lalu bagaimana caranya? Guru dapat menerapkan sistem AMONG dalam pembelajaran. Sistem AMONG merupakan metode yang sesuai untuk pendidikan karena merupakan metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah, dan asuh, care and dedication based on love. Sistem AMONG itu sendiri bersendikan pada dua hal, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan anak. Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara pada sistem AMONG yaitu Ingarso Sungtulodo. Artinya, seorang pemimpin atau guru haruslah memberikan tauladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Ibarat magnet, pemimpin harus mampu menarik partikel-partikel di sekitarnya untuk bisa diajak bersinergi mencapai sebuah visi sekolah. Guru menjadi inspirasi bagi bawahannya. Ing madya mangun karsa, artinya pemimpin atau guru harus bisa bekerja sama dengan orang yang dididiknya atau muridnya. Guru mempererat hubungan antara guru dengan murid itu sendiri, namun tidak melanggar etika jalur pendidikan. Pratap Triloka yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Guru sebagai pemimpin berlaku sebagai motivator untuk mendorong kinerja murid mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. Pernahkah Bapak Ibu calon guru penggerak menghadapi sebuah situasi, dilema etika maupun bujukan moral sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah? Apa bedanya dilema etika dan bujuk moral? Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujuk moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Disinilah diperlukan nilai guru penggerak. Nilai diri tersebut akan sangat mempengaruhi keputusan yang diambil. Kemauan diri untuk terus belajar secara mandiri, berkolaborasi bersama rekan-rekan yang sehati, dan selalu mencoba berinovasi untuk menantang kekuatan diri, merenung dan merefleksi tiap langkah yang telah dilewati akan menjadi bekal diri untuk mencapai keberpihakan kepada murid. Pengambilan keputusan yang tepat
akan menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman mencapai arah dan tujuan pembelajaran. Berikut merupakan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Ketiga, mengumpulkan fakta. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma. Kemudian keenam adalah prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Membuat keputusan. Dan terakhir yang ke-9, meninjau dan merefleksi keputusan. Efektif atau tidaknya pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan teknik coaching. Teknik coaching akan menjawab pertanyaan dalam diri untuk memunculkan potensi diri dalam menyelesaikan situasi yang menimbulkan dilema bagi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Kesulitan yang sering terjadi adalah ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Paradigma pada situasi dilema etika yang dapat terjadi dalam pengambilan keputusan yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Untuk menyelesaikannya, prinsip pengambilan keputusan yang dapat dipakai guru sebagai acuan dalam mengambil keputusan adalah berpikir berbasis hasil akhir, di mana segala keputusan ditentukan dengan konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan, berpikir berbasis peraturan, dan kepedulian. Dengan prinsip berbasis rasa peduli itulah guru mencoba memberikan kesempatan kepada anak untuk merdeka belajar. Belajar menjadi sesuatu hal yang menyenangkan dan bermakna di kelas maupun di luar kelas. Membuat setiap momen belajar adalah sebuah permainan yang penuh tantangan. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya, mencoba, menghasilkan sebuah karya yang berguna untuk kita semua. Meyakinkan mereka untuk ikut berlomba dan menginspirasi dunia. Dengan begitu, niscaya bahagialah mereka karena ingin di saat pendidik itu hadir dan mereka punya banyak cerita, punya banyak laksana, dan punya sejuta karya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Salam dan bahagia. Guru penggerak merdeka belajar.